Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya mengajak kita semua untuk kembali melihat di mana kisah Murtadin ini yang dulunya sangat viral ya, pujian atau yang membuat viral lagu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Nah, saya rasa teman-teman dan saudara sekalian masih mengingat pujian ini, dan pasti teman-teman dan saudara sekalian juga mengingat orangnya ya, bahwa melalui kesaksian-kesaksiannya banyak orang yang akhirnya mengambil satu keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat dulu kisahnya. Awal mulanya ia menjadi pengikut Kristus dan akhirnya dia dibaptis. Nah, saudara, harapan saya ketika Bapak Ibu saudara sekalian menonton atau menyimak video ini, harapan saya ketika memberikan komentar, berikanlah komentar yang positif, yang membangun, dan juga menguatkan iman sesama kita semua. Dan tentunya juga memberkati bagi orang lain, terutama para pendengar yang lain, mereka yang ingin belajar tentang iman Kristen. Melalui ketikan komentar Bapak Ibu sekalian juga menjadi berkat. Oke, karena itu mari kita langsung saja melihat cuplikan video berikut. Saya akan ceritakan bagaimana saya pada akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen. Pada saat itu waktu saya kecil, saya sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan di ya pengajian lah ya Pak ya. Tapi pada saat itu karena saya masih kecil, tiba-tiba saya mimpi itu di tempat ibadah. Saya ngeliat jam begitu besar. Terus dalam mimpi saya tiba-tiba ada yang berbicara dari jam itu, bilang kalau saya mau masuk neraka, katanya gitu. Padahal kan pada saat itu posisi saya mau mengikuti lomba besoknya. Oke, saya abaikan, tapi sampai saat ini saya masih ingat sama mimpi itu. Lanjut ketika di tahun 2009 saya kehilangan ayah saya. Pada saat itu saya hanya tinggal dengan ibu dan kakak saya. Keyakinan yang kami anut masih sama, juga nggak ada perubahan ataupun petunjuk pada saat itu, masih sama. Saya menjalankan keyakinan yang dianut oleh orang tua dan kakak saya sejak lahir. Di tahun 2013 kebetulan saya hidup atau bersosialisasi dengan berbagai lingkungan pertemanan dengan berbagai keyakinan. Jadi keyakinan teman-teman saya tidak seluruhnya sama, dan di 2013 itu juga saya terkena musibah. Musibah apa pada saat itu, yaitu ibu saya terkena stroke. Saya merawat ibu saya sama kakak saya pada saat itu. Saya sambil bekerja, sambil mengurus ibu saya yang terkena stroke. Di situ saya jadi punya banyak lebih waktu untuk beraktivitas di luar kegiatan kerja. Karena pada saat itu selain saya kerja, saya urus ibu saya yang sakit. Saya juga kalau weekend nggak pernah kemana-mana, jadi hanya ada di rumah saja. Tuh, pada saat itu kan kondisi hati sakit ya, ngelihat seorang ibu sakit, terus saya rawat sendirian karena kakak saya harus kerja. Saya punya banyak waktu buat berpikir, bukan berpikir ya, merenungkan segala nasib. Kok rasanya saya diuji segitu dalam ya Tuhan. Setelah kehilangan ayah, saya harus melihat ibu saya yang sakit, terkena stroke.
Dan saya merasa seperti bertanya-tanya, kok ujian saya bertubi-tubi? Eh, Ketika teman-teman seusia saya eh, sedang asik belajar, kuliah, atau bekerja, bisa lebih konsentrasi. Tapi saya justru rawat ibu saya yang sakit. Saya weekend juga nggak bisa main kemana-mana. Cuma bisa di rumah rawat ibu saya yang sakit. Terus em, terus di sana ada satu teman yang terus mendampingi saya. Em, jadi pada saat itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk saya bekerja, saya sempat berhenti kerja, urus mama saya selama 3 bulan sampai betul-betul pulih, bisa apa bisa makan sendiri. Setelah 3 bulan saya akhirnya keterima kerja, saya sempat galau, ini siapa yang harus kontrol mama saya. Ya maksudnya saya berterima kasih Kak, dengan rekan saya pada saat itu. Em, Dia yang membantu saya secara tidak langsung menjaga, mengontrol, maksudnya mengontrol mama saya. Jadi dia yang kasih kasih makan mama saya, karena pada saat itu benar-benar cuma saya yang ngerawat. Terus apa hubungannya pada saat itu saya seperti dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Eh, Teman saya ini yang seolah apa ya, menggambarkan pribadi Yesus yang benar-benar eh, membuat saya tersentuh dan tergerak, hati saya ingin ikut ibadah pada saat itu. Jadi pada saat itu tiba-tiba teman saya ini bilang, saya mau gereja siang, mau ikut nggak? Dibilang gitu. Terus saya sebenarnya ragu karena pada saat itu saya masih menganut Islam. Terus saya bilang, oh enggak, kalau mau gereja ya gereja aja gitu kan, gereja. Akhirnya dia gereja. Terus di minggu selanjutnya eh, dia bilang, oh hari Minggu saya nggak bisa sama kamu nih, buat temenin ibu ibu saya mau gereja. Terus saya bilang, kamu gereja jam berapa? Terus dia bilang, gereja jam segini. Oh ya udah, nanti saya bilang kakak saya mau ikut sama kamu. Terus teman saya kaget kan, mau ikut gereja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya pengen ikut gereja sama kamu. Pada saat itu saya ikut gereja, saya juga banyak mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Pendeta di gereja teman saya itu. Singkat cerita, kondisi ibu saya semakin memburuk di tahun 2015. Saya juga sudah kehilangan komunikasi dengan teman saya. Perjalanan saya juga mengenal pribadi Yesus pada saat itu juga terputus. Saya tidak banyak mengikuti aktivitas gereja. Tapi di tahun 2019 atau 2020, di tahun 2020 saya lagi itu kondisi mama saya sudah meninggal, karena di tahun 2015 ketika kondisi ibu saya sakitnya semakin memburuk, ibu saya meninggal di bulan Agustus 2015, tepatnya tanggal 25. Di tahun itu saya benar-benar apa ya, eh, merasa hidup saya hampa. Saya nggak merasa tidak ada tujuan gitu kan. Eh, Rasanya kayak beda aja dari ketika ada ibu. Meskipun rasanya waktu itu
saya nggak punya tujuan juga karena saya hanya fokus untuk mengurus ibu, tidak ada tujuan dalam artian untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Tapi eh, ketika di tahun 2015 itu saya coba cari kesibukan untuk kerja sambil event-event SPG gitu. Eh, Lalu di tahun 2020 mungkin karena saya merasa eh, kangen banget sama mama saya. Tiba-tiba saya mimpi. Di mimpi itu saya ketemu sama ibu saya. Dan di mimpi itu saya ngelihat ada satu bangunan di bukit yang benar-benar bagus banget. Saya ketemu ibu saya dan waktu itu di dalam mimpi ibu saya benar-benar cantik, pakai baju putih-putih. Terus saya tanya, saya deketin, "Mama, saya dalam mimpi itu bukan bilang, "Mah, saya kangen," gitu, bukan. Padahal dalam hati saya tuh, saya benar-benar kangen sama ibu saya. Tapi saya di mimpi itu malah bilang, "Mah, eh, bangunan itu kok bagus," aku bilang. "Itu apa?" Terus di situ mama saya bilang, "Itu Pentakosta." Terus saya bilang, "Pentakosta." Selama saya mempelajari Kristen itu, saya nggak tahu itu Pentakosta apa. Terus saya diam di mimpi, tiba-tiba kebangun. Setelah terbangun, saya lihat sudah jam 8 pagi. Terus pada saat itu kebetulan ada teman saya yang Kristen. Saya tanya, eee, oh dia lagi merayakan hari kenaikan Yesus Kristus pada saat itu. Eee, Terus saya ngobrol-ngobrol, ada pembahasan, terus saya bilang, "Oh, Pentakosta itu apa ya?" Dijelaskanlah sama teman saya ini, "Kok bisa mimpi itu?" Terus saya bilang, "Saya juga nggak tahu, saya tiba-tiba minta mimpi itu aja, padahal sebelumnya saya nggak pernah denger itu apa sih?" Gitu kan. Terus lanjut, eee, pada saat itu ada teman saya juga yang kebetulan, sedang mempelajari Kristen sama dengan saya, eee, terus dia ajak, "Kamu gereja bareng nggak di tempat saya?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Oh, boleh deh, saya juga pengen tahu nih, maksudnya, barangkali ada memang, petunjuk dari Tuhan melalui mimpi saya atau panggilan dari Tuhan melalui mimpi untuk saya, eee, ikut di kegiatan rohani Kristen." Pada saat itu saya mengikuti, teman saya gereja di tempat yang sama. Di situ pun saya belum terlalu ini ya, belum terlalu, eee, mendalami gitu. Pada saat itu yang sampai pada akhirnya saya bergerak untuk, masuk Kristen barulah di tahun 2021 di gereja GPPK CLC. Itu karena saya merasa bahwa kenapa saya bisa teryakinkan, itu karena saya merasa bahwa selama ini banyak keajaiban Tuhan yang tidak pernah saya kira. Ya, salah satunya melalui mimpi itu saya diberikan petunjuk seolah mama saya uh, ingin saya berada di jalan Tuhan. Saya menyimpulkannya seperti itu, ya itu karena yang saya percayai, terlepas dari orang percaya atau tidak dengan cerita saya, ya itu pengalaman pribadi saya, yang itu yang saya rasakan. Kenapa saya bilang bahwa uh, Kristen adalah agama yang
saya rasa uh, baik buat saya karena saya banyak melalui cobaan ujian dan selalu dipertemukan dengan teman-teman yang baik dengan saya itu melalui ajaran Yesus Kristus. Saya selama ini uh, di dikuatkan oleh teman-teman saya Kristen. Saya merasa seperti mereka memberikan pelajaran hidup melalui uh, perilaku secara uh, langsung gitu, nggak hanya teori aja gitu, mempraktekannya langsung ke saya. Dan saya merasa semenjak saya masuk Kristen pun, saya seperti diberkati banyak kasih sayang. Seperti apa yang selama ini saya uh, rasa hilang, seperti ada kembali gitu. Kalau kalau misal teman-teman bilang bahwa oh kamu masuk Kristen ya karena kamu um, kehilangan kasih sayang dari orang tua, terus kamu merasa Tuhan itu nggak ada buat kamu. Ya salah. Justru saya merasa Tuhan itu ada melalui teman-teman saya yang percaya gitu. Saya merasa selama ini diberkati banyak hal itu karena selalu diingatkan oleh teman-teman saya yang percaya gitu. Kalau misal teman-teman saya yang kemarin bilang atau yang merasa bahwa um, pilihan saya salah, kenapa ketika saya pada saat itu kehilangan tidak ada yang mencoba mendekatkan diri ke saya untuk sekedar mengingatkan. Malah justru orang yang percaya yang justru mengingatkan saya sampai membuat saya juga ikut percaya. Uh, ya mungkin pesan dari saya juga untuk teman-teman melalui video ini. Saya bukan selama ini saya um, bukan sedang mengkhianati Tuhan saya, tapi selama ini saya mencari apa yang saya rasa hilang, yaitu kasih dari Tuhan. Dan baru kemarin saya melakukan peneguhan iman di gereja saya. Terus saya kebetulan dapat firman yang sangat pas dan saya rasa menjadi bekal untuk hidup saya ke depannya. Di itu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya rasa kok sangat ini ya, sangat saya tersentuh membaca ini dari banyaknya ujian yang selama ini saya tanggung, yang selama ini ada itu hanya Tuhan gitu. Dan saya juga terima kasih kepada teman saya yang pada saat itu ada untuk saya, mengingatkan saya untuk percaya bahwa saya nggak sendirian. Pada saat saya merawat ibu saya nggak sendirian, saya bersama Tuhan. Dan pada saat saya kehilangan ibu dan keluarga yang saya sayang, saya percaya bahwa Tuhan yang ada pada saat itu. Hmm, eh, banyak hal yang bikin saya akhirnya memutuskan meyakini
ajaran Yesus itu, salah satunya melihat contoh uh, dari perilaku keluarga yang menganut keyakinan Kristen. Saya merasakan kasih kasih Tuhan itu ya lebih banyak melalui uh, contoh berperilaku mereka gitu. Saya tidak menutupi hal tersebut karena memang itu salah satu yang menjadi faktor utama selain dari faktor-faktor lainnya. Jadi mungkin untuk teman-teman saya yang kemarin sudah membantu saya dalam artian ada pada saat saya kondisi sulit untuk merawat ibu saya berterima kasih karena melalui teman-teman saya itu saya akhirnya bisa melalui banyak ujian tanpa merasa putus asa. Karena kalau bisa dibilang, saya dulu merasa sudah apa ya, sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena saking apa ya, tidak ada yang mendampinginya pada saat itu. Tidak ada yang mencoba mendekatkan diri pada saya gitu pada saat itu. Untuk sekedar menguatkan atau mengingatkan gitu hal-hal baik. Dan pada saat saya waktu itu lagi kenapa bisa viral di TikTok juga saya kaget ya. Pada saat itu saya mendengarkan lagu apa Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagi viral banget lagunya kan di TikTok tuh saya kok lucu lihat ya maksudnya kayak anak-anak kecil yang nyanyiin tuh saya tanya ke teman saya ini lagu apa itu biasanya lagu anak-anak sekolah minggu yang nyanyiin gitu. Oh, saya bilang terus saya itu mungkin kalau untuk orang yang sekilas hanya mendengar musiknya aja mungkin hanya lucu-lucuannya aja gitu kan karena diremix musiknya gitu. Tapi kalau saya jauh lebih daripada itu, saya mendengarkan liriknya Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, saya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya selama ini selalu diingatkan banyak hal baik dan Tuhan Yesus mengingatkan melalui orang-orang yang tepat bagi saya. Kalau saya flashback lagi selama ini, saya merasa kehilangan sosok keluarga saya. Ya, pada saat saya kehilangan orang tua, itu saya hanya berdua dengan kakak saya. Nah, pada saat kakak saya menikah, kebetulan kakak saya menikah dengan Muslim, namun keluarganya Kristen. Nah, saya pada saat itu tinggal dengan mertua kakak saya yang notabene keyakinannya Kristen. Pada saat itu kenapa saya tinggal dengan mertua kakak saya karena pada saat keponakan saya usia 5 bulan dan kakak saya baru menikah 1,5 tahun, kakak saya kehilangan suaminya. Dan pada saat itu yang menanyakan kabar secara intens, saya tinggal dengan siapa, kakak saya bagaimana, keponakan saya bagaimana kondisinya, itu hanya mertuanya saja. Jadi mereka memutuskan untuk kami tinggal bersama di rumah mertua kakak saya.
Dan saya melihat contoh kasih Yesus Kristus itu pada saat tinggal bersama mereka. Cara mereka berperilaku, mengasihi sesama. Itu saya melihat secara langsung tanpa ada tanpa ada paksaan. Pada akhirnya kenapa saya dibaptis di Agustus 2021 itu karena saya merasa semakin yakin diberikan kesaksian langsung melalui perilaku mereka. Anggaplah saya bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi mereka mengasihi saya seperti seorang anak sendiri. Padahal kalau mungkin pada saat itu mereka mau, itu mereka tidak perlu harus repot-repot lah istilahnya ya, memikirkan kondisi saya atau kondisi kakak saya. Bahkan keluarga saya sendiri pun yang notabene kandung, tidak ada yang menanyakan kondisi saya sedetail dan seintens keluarga kakak ipar saya gitu kan. Ya, saya sampai saat ini masih masih apa ya, masih nggak nyangka melalui orang-orang percaya saya bisa pada akhirnya meyakini bahwa ajaran Tuhan itu yang baik untuk saya. Dan sampai hari ini juga saya masih terus belajar karena saya harus berproses lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya juga semakin hari semakin yakin bahwa saya sudah ada di jalan yang baik menurut saya. Meskipun tidak mudah yang saya lewati, karena melalui video yang viral, ya banyak juga cibiran yang mengatakan bahwa saya meyakini keyakinan saat ini itu hanya karena berdasar pengalaman saja. Dalam artian saya tidak punya bukti kuat bahwa apa yang saya yakini ini terbaik di mata mereka. Tapi saya kadang balesin sih chat-chat dari mereka yang bilang bahwa kepercayaan saya ini menyimpang dan lain sebagainya. Saya bilang bahwa kepercayaan itu tidak pernah bisa diperdebatkan karena judulnya saja kepercayaan. Nggak mungkin kamu nggak percaya dan saya percaya harus didebatin, nggak bisa. Semuanya itu melalui proses dan tidak semua orang melalui proses yang sama dengan saya. Ya bisa ditarik kesimpulannya bahwa hanya orang-orang yang Tuhan pilih yang bisa menganut ajaran kasih Tuhan. Itu pun saya tidak dalam waktu setahun 2 tahun melewati banyak hal untuk pada akhirnya saya meyakini Yesus sebagai juru selamat saya. Melainkan 2013 sampai saat ini berarti terhitung 9 tahun baru saya memutuskan untuk dibaptis seperti itu. Mungkin kalau untuk dari saya cerita pengalaman pada akhirnya saya menganut Kristen segitu sih Pak. Ya teman-teman, ya ini suatu hal yang sungguh sangat luar biasa ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi tertentu yang mungkin bagi kita sulit untuk kita terima, maka di sanalah Tuhan turun tangan
Dan memang dalam setiap langkah kehidupan manusia, Tuhan tak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan itu tidak sedikit pun membiarkan anak-anaknya dipermainkan oleh tantangan, oleh masalah hidupnya. Dan saya percaya bahwa di setiap masalah yang dihadapi pasti ada jalan keluar, ya. Dan hal ini ia alami oleh Mbak Hana ini, bahwa memang berat, ya, secara manusia pasti ya berat rasanya ketika mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ketika bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu apapun yang kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal seperti yang dialami oleh Murtadin ini atau Mbak Hana ini, semua pasti kita alami, ya. Namun hanya saja ceritanya mungkin beda, tapi persoalan-persoalan itu tidak jauh dari hal-hal yang seperti yang dialami oleh Mbak Hana ini. Nah, tapi jangan lupa bahwa di balik semua persoalan, Tuhan pasti, ya, membuka jalan bagi kita. Tuhan tak pernah membiarkan kita sedikit pun, apalagi sampai hancur-hancuran, kecuali kalau kita memang tidak benar-benar hidup takut akan Tuhan, ya. Nah, apalagi tinggal di lingkungan yang mayoritas atau banyak teman-teman yang Kristen atau Nasrani, ya. Pasti ketika bergaul dengan orang-orang yang baik, maka hasilnya pun juga pasti akan baik, teman-teman. Dan saya percaya itu, bahwa di setiap langkah kita itu ada hikmat-hikmat Tuhan yang selalu kita rasakan, selalu kita terima. Dan seperti yang dialami oleh Mbak Sela ini, ketika dia dalam masalah, dalam persoalan, teman-temannya bukan justru teman-temannya yang selalu memberikan dia kekuatan, selalu memberikan dia penghiburan, ya, selalu memberikan dia semangat, justru teman-teman dari Kristen. Padahal dia punya lingkungan juga banyak Islam, dan bahkan mereka lebih mayoritas. Tapi ketika berada di situasi-situasi tersebut, justru teman-temannya sendiri, yang seagamanya sendiri, seimannya sendiri, menghilang. Artinya bahwa seakan-akan mereka membiarkan dia untuk mengalami hal itu, ya. Dan saya rasa ini kayak cara Tuhan, ya, untuk menolong seseorang. Mengizinkan, seakan-akan Tuhan mengizinkan hal itu untuk dialami, supaya kedepannya ia belajar bahwa betapa pentingnya hidup bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang ya pasti berbagai macam hal yang kita alami, tapi percayalah, kasih Tuhan itu tak pernah pudar, kasih Tuhan itu tak pernah terhindar dari kita. Tuhan selalu memperhatikan setiap jeritan anak-anaknya, ya. Karena memang itulah kehidupan yang harus kita hadapi. Dan saya percaya juga setiap kita yang mendengar kisahnya ini, ya pasti kita merasa berempati, sedih, ya. Karena pergumulan yang dihadapi, apalagi ini keluarga, ibu, orang tua. Tapi disitulah tangan Tuhan bekerja, memulihkan kehidupannya. Dan akhirnya apa? Dia mampu melewati segalanya. Ya, itu saja dari saya, teman-teman dan saudaraku. Sekiranya dari kesaksian Mbak Hana ini memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.